Halo semua, aquaponik adalah sistem bercocok tanam yang ramah lingkungan. Dalam arti, aquaponik adalah cara bertanam secara organik dengan memanfaatkan limbah ikan sebagai nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Sebelum nutrisi tersedia bagi tanaman, limbah atau padatan organik diuraikan terlebih dahulu oleh bakteri nitrifikasi. Kemudian tanaman memanfaatkan hasil penguraian limbah organik tersebut bagi perkembangannya. Proses seperti hal tersebut terjadi pada lingkungan atau habitat alamiah, di mana semua tanaman di alam memperoleh nutrisi dari hasil penguraian limbah organik oleh bakteri pengurai ya. Limbah tersebut berasal dari semua spesies hewan, tanaman itu sendiri, dan bahkan manusia. Berdasar pada proses alamiah pada lingkungan alam tersebut, maka kita sebagai manusia berusaha untuk mengadopsinya dengan harapan tercipta suatu sistem pertanian organik yang lebih efisien dan ramah terhadap lingkungan daripada sistem pertanian konvensional selama ini ya. Itulah tujuan dari diciptakannya sistem aquaponik. Metode pertanian yang mutakhir seharusnya dapat menjawab semua permasalahan-permasalahan dari metode pertanian sebelumnya ya. Untuk itu, di video ini kita akan jelaskan bagaimana cara mengelola aquaponik dengan benar, mulai cara menanam tanaman, mengatur nutrisi, dan memanen tanaman dengan hasil yang benar-benar dapat menggantikan metode konvensional yang sering dianggap bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan selama ini. Atau aquaponik minimal dapat mengurangi ketergantungan terhadap metode pertanian konvensional selama ini. Kita intro terlebih dahulu. Yuk. Sebelumnya, agar dapat memahami bagaimana cara membuat maupun cara kerja sistem aquaponik, sobat dapat melihat di video-video berikut ini. Jika sudah mengetahui bagaimana cara membuat aquaponik, anggap saja sudah mengetahui ya. Kita menuju ke bagaimana cara menanam, mengelola nutrisi tanaman agar diperoleh hasil yang optimal serta memanennya. Cara menanam di dalam aquaponik tentunya agak berbeda dengan cara menanam di tanah ya. Jika menanam tanaman di aquaponik, akar tanaman harus cukup bersih dari kotoran, terutama jika bibit ditanam menggunakan media tanam. Media tanah maksudnya ya, karena media tanah dapat membawa penyakit sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan cara menanam pada media tanam aquaponik harus dilakukan hati-hati bila tanaman ditanam pada bak tanam bermedia keras seperti kerikil, pecahan genting, dan lain-lain, karena batang tanaman dapat rusak atau patah, terutama jika bibit masih kecil. Berikut adalah cara menanam tanaman atau sayuran di dalam sistem aquaponik media base dengan sistem pasang surut ya. Sayuran yang akan kita tanam adalah pakcoy dan seledri. Lepaskan bibit sayuran dari polybag semai. Contoh pertama adalah bibit seledri. Bersihkan semua akar bibit seledri dari bekas media semai, tanah atau lainnya sampai terlihat cukup bersih ya. Buat lubang tanam menggunakan pengungkit lubang seperti cetok dalam bahasa Jawanya ya, agar mudah seperti terlihat. Masukkan bibit seledri ke dalam lubang tanam tersebut. Uruk lubang dengan hati-hati agar akar tidak tergores media tanam. Buat jarak tanam kurang lebih 20 x 20 cm untuk tanaman sayuran. Jika tanaman buah atau sayuran, buah seperti lombok, terong, tomat, melon, semangka, paprika, okra, dan lain-lain, jarak tanam kurang lebih 50 x 50 cm dan kedalaman bak tanam kurang lebih 40 cm karena tanaman tersebut besar, berakar banyak, dan panjang. Idealnya jumlah tanaman per meter persegi lahan tanam di dalam aquaponik media beds adalah 25 sayuran dan 4-5 tanaman buah atau sayuran buah ya. Bibit berikutnya adalah pakcoy. Lakukan cara penanaman bibit sama seperti penanaman bibit seledri sebelumnya ya.
berikutnya adalah cara mengelola nutrisi aquaponik. Apakah aquaponik membutuhkan nutrisi tambahan untuk tanamannya? Hal itu tergantung pada beberapa faktor seperti yang akan kita jelaskan berikut ini. Aquaponik mungkin kelihatan seperti sistem yang berdiri sendiri, artinya ikan memberikan nutrisi atau pupuk bagi tanaman dari limbahnya. Sepertinya itu saja, jadi kita tidak perlu ikut campur ya. Apakah benar demikian? Sebenarnya sistem aquaponik pada umumnya tidak menciptakan lingkungan sempurna bagi pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Seperti tanaman lainnya yang ditanam dengan metode apapun selain aquaponik, tanaman aquaponik juga membutuhkan nutrisi lengkap untuk pertumbuhan optimal ya. Dalam sistem aquaponik, limbah dari ikan diubah menjadi nutrisi bagi tanaman melalui peran bakteri pemulai. Nutrisi tersebut sebagian besar adalah nitrogen dalam bentuk nitrat ya. Nitrat bertanggung jawab untuk pertumbuhan tanaman dan produksi bunga serta daun. Sedangkan nutrisi lainnya seperti fosfat, kalium, magnesium, sulfur, kalsium, serta nutrisi mikro seperti zat besi, boron, tembaga, zinc, klorida, dan mangan tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup bagi tanaman. Jika ingin produksi nutrisi dari limbah ikan tersedia dalam jumlah yang cukup bagi pertumbuhan tanaman, maka kita harus memperhatikan kandungan nutrisi pakan ikan yang akan diberikan pada ikan tersebut ya. Namun sayangnya pakan ikan yang tersedia di pasaran belum tentu dilengkapi dengan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan tanaman, karena memang untuk ikan, bukan untuk tanaman. Jika ingin menambah nitrat, di mana nitrat adalah nutrisi pokok primer bagi tanaman selain fosfat dan kalium, kita mudah saja mengaturnya dengan menambah jumlah ikan di dalam sistem aquaponik. Namun nutrisi pokok primer yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah berimbang selain nitrat, yaitu fosfat dan kalium, bisa tidak mencukupi di dalam proses dekomposisi oleh bakteri, terutama fosfat yang mudah terjebak di dalam kotoran ikan hingga sulit tersuspensi ke dalam air, kecuali terdapat proses mineralisasi di dalam sistemnya. Selain nutrisi pokok primer, nutrisi pokok sekunder seperti kalsium, magnesium, dan sulfur juga perlu diperhatikan, terutama kalsium yang sering mengalami gangguan penyerapan oleh tanaman di dalam sistem aquaponik ya. Meskipun kalsium cukup tersedia karena umumnya air yang digunakan untuk sistem aquaponik sudah mengandung kalsium. Kalsium tidak akan terserap dengan baik jika tidak terdapat cukup kalium, dan kalsium juga tidak akan mudah diserap tanaman jika suhu air dan darah terlalu rendah ya. Bagaimana dengan ketersediaan trace elemen atau nutrisi mikro di dalam sistem aquaponik? Nutrisi mikro dibutuhkan oleh semua tanaman, terutama zat besi ya, bagi pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Sistem aquaponik sering mengalami defisiensi nutrisi mikro zat besi, umumnya disebabkan oleh pH air sistem aquaponik yang mengalami fluktuasi keluar di antara ambang batas pH yang diperlukan oleh tanaman. Tanaman memerlukan pH 5,5 sampai 6,5 untuk dapat menyerap nutrisi ya. Toleransi batas atas pH air sistem aquaponik adalah 7, di mana nilai pH 7 dapat diterima oleh semua komponen hidup di dalam aquaponik, yaitu ikan, bakteri, dan tanaman ya. Jika pH air aquaponik di bawah 5,5 atau asam, kita perlu menetralkannya dengan senyawa basa seperti kalsium hidroksida atau CaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Jika pH air di atas 7 atau basa, kita perlu menurunkannya dengan senyawa asam ya, seperti asam sulfat, asam cuka, dan sebagainya ya. Merujuk pada uraian tersebut, maka perlunya pemberian nutrisi tambahan pada sistem aquaponik terutama tergantung pada faktor kualitas pakan yang digunakan. Komposisi pakan ikan komersial di pasaran umumnya tidak dilengkapi nutrisi yang cukup atau sama bagi tanaman ya, karena memang ditujukan untuk ikan bukan tanaman. Proses dekomposisi bahan organik oleh bakteri dimanapun juga, baik di darat maupun di air, memproduksi sebagian besar nitrogen dalam bentuk nitrat. Selain itu, pemberian nutrisi tambahan pada sistem aquaponik juga tergantung pada skala sistem yang dibuat. Aquaponik skala komersial
komersial membutuhkan penambahan nutrisi pada sistem untuk alasan ekonomis. Umumnya, lahan tanam aquaponik skala komersial dibuat besar melebihi kapasitas ikan yang bisa menyediakan nutrisi tanaman secara keseluruhan. Namun demikian, aquaponik tetap menjanjikan efisiensi yang lebih daripada metode pertanian konvensional ya. Pemakaian pupuk yang lebih sedikit karena terdapat limbah ikan, multiproduk ikan dan tanaman, ramah lingkungan serta dapat dikembangkan. Berdasar uraian tersebut di atas, jika memerlukan pupuk tambahan pada sistem aquaponik, maka nutrisi yang perlu ditambahkan adalah kalium pertama, fosfat, dan zat besi ya. Namun nutrisi yang kita tambahkan sebaiknya nutrisi organik untuk menjaga kealamiahan sistem aquaponik sehingga label organik dan ramah lingkungan tetap melekat. Berikut cara menambah nutrisi organik bila diperlukan atau jika terlihat tanda-tanda visual kekurangan nutrisi pada tanaman untuk menjaga kesuburan tanaman secara optimal. Untuk menambahkan kalium organik, sediakan kulit pisang yang sudah lama ya, kira-kira 2 minggu. Terlihat warna kulit pisang menghitam. Kulit pisang mengandung kalium yang cukup banyak, cocok sebagai sumber kalium organik bagi semua tanaman. Takar kulit pisang sebanyak 200-500 gram untuk ukuran media tanam aquaponik 2 meter persegi dengan media tanam penuh tanaman sayuran daun ya. Dapat juga menggunakan kelp atau ekstrak rumput laut, tapi mahal ya. Kita memakai kulit pisang saja. Potong kecil-kecil kulit pisang seperti terlihat. Sediakan kain kaos atau jaring atau kain apa saja asal pori-porinya tidak terlalu sempit. Bungkus kulit pisang tersebut dengan kain kaos, ikat rapat dengan tali ya. Untuk nutrisi fosfat alami atau organik dapat menggunakan batuan fosfat alam yang mengandung P2O5 atau dapat menggunakan pupuk guano yang berasal dari kotoran kelelawar. Kita gunakan guano seperti terlihat ya. Takar guano sebanyak 10-20 gram untuk media tanam aquaponik 2 meter persegi penuh tanaman sayur ya. Bungkus dengan kain kaos dan ikat rapat dengan tali. Pakai tali yang tidak mudah hancur oleh air. Interval pemupukan adalah sebagai berikut ya. Tambahkan kulit pisang setiap minggu dengan takaran yang sama sampai tanaman sayur menjelang panen atau sekaligus menambahkan kulit pisang sebanyak 800 gram sampai 2 kg sekali saja sampai menjelang panen. Dan tambahkan guano dengan takaran yang sama setiap minggunya sampai tanaman sayur menjelang panen ya. Sedangkan pemberian pakan ikan yang benar adalah 1-3% per hari dari bobot ikan secara keseluruhan. Jika ikan sebanyak 10 ekor dengan berat masing-masing 100 gram, maka total berat ikan adalah 1 kilogram ya. Dan pakan ikan yang harus diberikan adalah 1% kali 1000 gram sama dengan 10 gram per hari. Berikan pakan tersebut pada pagi, siang, dan sore hari dengan membagi 10 gram menjadi 3 bagian, yaitu masing-masing 3,3 gram pada pagi, siang, dan sore hari. Jika ikan masih kecil, berikan pakan sebanyak 3% dari bobot ikan secara keseluruhan ya. Gunakan pakan ikan berkadar protein tinggi sebesar 30-40% protein agar diperoleh senyawa nutrisi yang cukup bagi tanaman dari limbah ikan dan ikan akan berkembang lebih baik ya. Nutrisi berikutnya yang akan kita tambahkan pada sistem aquaponik adalah zat besi atau Fe ya. Ada beberapa jenis zat besi yaitu EDTA atau ethylene diamine tetraacetic acid, DTPA atau diethylene triamine pentaacetic acid, dan EDDHA atau ethylene diamine dihydroxyphenylacetic acid.
DTA menyebabkan air berwarna merah sehingga tidak enak dilihat dan hanya bekerja optimal pada pH 6,3. DTPA efektif bekerja sampai pada pH 7,5 dan tidak menyebabkan air berwarna. Sedangkan EDDHA bekerja sampai pada level 9, pH 9 maksudnya ya, tetapi berharga mahal ya. Maka pakai DTPA saja yang bekerja sampai pada pH 7,5, di mana pada umumnya aquaponik memiliki pH 6,5 sampai 7,5. Takar zat besi DTPA sebanyak 10 gram untuk mencapai nilai 5 ppm. Nilai yang disarankan untuk tanaman agar tidak kekurangan zat besi. Zat besi dicampurkan langsung pada air aquaponik ya, tidak perlu dibungkus. Buat lubang di media bed atau bak tanam media kerikil untuk menanam kulit pisang dan pupuk guano yang sudah dibungkus kain sebelumnya. Jika bak atau rak tanam terbuat dari paralon seperti pada metode DFT atau deep flow teknik ya, atau DWC, deep water culture atau rakit apung, kulit pisang dan guano yang dibungkus tersebut pendam di biofilter atau masukkan ke dalam tangki mineralisasi. Tangki mineralisasi adalah sebuah tangki berisi biobol yang diberi aerasi kuat ya. Letaknya setelah biofilter. Penjelasan mengenai tangki mineralisasi maupun sistem filtrasi di dalam aquaponik dapat dilihat di video yang berjudul seperti terlihat. Pendam bungkusan kulit pisang dan guano ke dalam lubang yang sudah dibuat. Berikutnya adalah menambah zat besi DTPA ke dalam sistem aquaponik ini ya. Zat besi dapat ditambahkan langsung pada kolam ikan atau di bagian manapun di dalam sistem selama dapat langsung terlarut dengan air ya. Siapkan zat besi yang sudah ditakar sebelumnya sebanyak 10 gram. 10 gram zat besi adalah untuk volume air sistem aquaponik sebanyak kurang lebih 1000 liter seperti pada aquaponik ini, sehingga dapat mencapai tingkat kelarutan 5 ppm sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kita akan mencampurkannya tepat pada pipa input air ke media batch agar langsung tercampur air dan menuju langsung ke media batch tersebut ya. Tambahkan zat besi DTPA dengan takaran yang sama setiap 1 minggu sekali sampai tanaman sayur menjelang panen. Dengan ketelitian, ketekunan, dan kesabaran yang tinggi, insya Allah aquaponik akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Aquaponik akan berjalan terus-menerus atau sustainable sehingga kita dapat mengambil manfaat darinya baik untuk keberlangsungan kehidupan karena bersifat ramah terhadap lingkungan maupun dapat diambil manfaat dari segi ekonomi berupa tambahan penghasilan ya. Jika kita membuat dan menjalankannya disertai dengan pengelolaan yang benar, maka aquaponik berpeluang besar untuk menggantikan pertanian konvensional yang selama ini menyumbang kerusakan lingkungan, baik dari segi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan maupun pembukaan lahan yang tidak diperuntukkan untuk pertanian, seperti pembabatan hutan oleh sebab berkurangnya lahan produktif ya. Setelah 4 kali pemupukan, kita siap memanen sayuran pada umur 1-1,4 bulan. Tanaman sayuran di aquaponik ini tumbuh subur ya. Sayuran yang kita tanam di aquaponik ini adalah pakcoy, mint, dan kangkung. Semuanya tumbuh dengan baik. Membuat sistem aquaponik dengan benar serta pengelolaan nutrisi dengan benar pula akan membuat tanaman aquaponik tidak kekurangan nutrisi. Selain tanaman, dengan pemberian pakan ikan berprotein tinggi atau berkualitas baik, kita juga mendapatkan ikan yang tumbuh dengan baik pula. Dengan begitu, aquaponik benar-benar dapat diandalkan sebagai suatu metode pertanian yang dapat menjawab tantangan masa depan, yaitu menjaga bumi dari kerusakan lingkungan serta efisiensi penerapannya.
Selama ini saya kira kegagalan di dalam penerapan sistem aquaponik hanyalah ketidakpahaman kita tentang bagaimana menerapkan aquaponik tersebut ya dengan benar. Sama halnya dengan metode hidroponik yang kita kenal selama ini. Banyak sekali yang belum memahaminya dengan benar sehingga kegagalan-kegagalan banyak terjadi. Padahal metode-metode pertanian mutakhir adalah perkembangan dari metode-metode sebelumnya, di mana metode pertanian terakhir tentunya memiliki efisiensi yang jauh lebih baik dari metode pertanian sebelumnya ya. Kita kembali pada panen sayuran aquaponik ya. Tanaman seledri memiliki daun lebar dan batang besar, tidak kalah dengan seledri yang ditanam di tanah ya, bahkan seperti lebih besar dibanding ditanam di tanah. Tingginya sekitar 60 cm. Pakcoy yang belum memasuki masa panen tumbuh dengan subur juga ya. Entah seberapa besar nanti setelah masa panen. Kita panen dulu seledrinya ya. Lihat akarnya tidak terlalu kotor seperti jika ditanam di tanah. Seledri subur, segar dan besar-besar. Tandanya tidak kekurangan nutrisi dalam pertumbuhannya ya. Tinggi kurang lebih 60 cm dari pangkal batang. Diameter batang rata-rata 0,8 cm. Ini tergolong besar melebihi rata-rata jika ditanam di tanah umumnya. Kecuali mungkin jika ditanam di tanah, perlakuan pemberian nutrisinya sama lengkapnya ya. Oke semua, sampai di sini dulu video ini. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, ataupun share ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semua sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.